Salam literasi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan presentasi tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Christian Arif dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nomor NIM 221011060012. Mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Anji Finjawatak SPD MPD. Untuk yang pertama, Bahasa Indonesia itu sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kedudukan ini tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia resmi ditetapkan dalam konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945. Untuk sejarah Indonesia, bahasa Indonesia adalah hasil pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. Untuk mengetahui perkembangan bahasa Melayu itu diuraikan oleh S. Takdir Alisyabana bahwa negara kita yang terdiri dari beribu-ribu pulau ini selayaknya mempunyai bahasa dan dialog yang begitu banyak. Namun bahasa dan dialog itu sebagian besar termasuk dalam satu rumpun bahasa-bahasa Melayu. Sedangkan sebagian lagi termasuk dalam rumpun yang lebih besar, yaitu rumpun bahasa Austronesia dan bahasa Melayu Polinesia. Pertumbuhan bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa Indonesia dapat dikemukakan dengan rumus matematika, yaitu BM plus BD plus BA, di mana BM mewakili bahasa Melayu, BD mewakili bahasa daerah, dan BA mewakili bahasa asing. Artinya, modal utama bahasa Indonesia sekarang adalah bahasa Melayu, kemudian diperkara dengan sebagian kecil bahasa daerah dan bahasa asing. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan yang paling utama dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa. Hal tersebut tersurat pada Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda, dalam sebuah hasil perumusan seminar politik bahasa yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 25-28 Februari 1975, diantaranya menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa. Seiring dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, besoknya tanggal 18 Agustus 1945, diakui dan disahkan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang termasuk dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Berarti, bahasa Indonesia tidak hanya berkedudukan sebagai bahasa, tetapi juga termasuk dalam bahasa negara. Jadi, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa diembankan dalam persoalan kehidupan berbangsa, bukan dalam kehidupan bernegara. Demikian juga kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diembankan dalam persoalan kehidupan bernegara, bukan dalam kehidupan berbangsa. Berikut fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pertama, bahasa resmi kenegaraan. Artinya, seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan di Indonesia. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Yang ketiga, bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungnya dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah yang lainnya. Yang keempat, bahasa media massa. Penyampaian berita lewat media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berperan sebagai media pengembangan dan pelestarian budaya nasional. Sekian presentasi saya tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Terima kasih.